Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras. Sebenarnya materi ini sudah kalian peroleh waktu SMP, jadi kita hanya mengulang sedikit mengenai teorema Pythagoras ini. Di sini ada 3 buah segitiga siku-siku. Ya, jadi teorema Pythagoras ini dia berhubungan dengan segitiga siku-siku. Nah, dari ketiga segitiga siku-siku ini, saya minta kalian analisis kira-kira yang mana yang merupakan sisi miring dari masing-masing segitiga tersebut. Baik, kira-kira sudah kalian temukan sisi miring dari masing-masing segitiga tersebut? Baik, kita jawab untuk sisi miring dari segitiga yang pertama. Nah, sisi miring untuk segitiga yang pertama ini terlihat sangat jelas ya, yaitu adalah yang AB. Ini adalah sisi miringnya. 3 siku-siku yang kedua ini, kira-kira sisi miringnya yang mana? A, B, atau C? Sisi miringnya itu adalah yang A ya. Kenapa? Karena kalau segitiga yang kedua ini kita bikin berdiri atau tegak lurus, maka yang miring itu adalah sisi yang A. Nah, untuk yang ketiga, segitiga siku-sikunya, yang miring itu adalah yang R ya. Kembali, kalau segitiga ini kita bikin tegak lurus, maka dia akan terlihat bahwa segitiga ini memiliki sisi miring yang R, yang miring. Dari ketiga segitiga ini, kita bisa simpulkan sebenarnya walaupun segitiga siku-siku ini kita tidak putar hingga tegak lurus, maka bisa kita tentukan sisi miring itu yang mana. Ya, yaitu dengan cara melihat sisi yang berada di depan sudut siku-sikunya, ya. Nah, seperti ini. Jika sisi pada segitiga siku-siku, dia letaknya berada di depan sudut siku-siku, maka dia pasti sisi miring. Ya, itu adalah ciri dari sisi miring. Maka bisa kita simpulkan bahwa sisi miring merupakan sisi terpanjang dan terletak di depan sudut siku-siku. Baik, kita lanjut di sini mengenai teorema Pythagoras. Jadi teorema Pythagoras ini berkaitan khusus dengan segitiga siku-siku. Nah, teorema ini itu bisa kita peroleh dengan menentukan luas persegi dari masing-masing sisinya. Jadi nanti teoremanya itu dia berbunyi seperti ini ya. Jangan diingat A, B, C-nya karena biasanya itu bisa bertukar-tukar. Jadi kalian ingat konsepnya, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari 2 sisi siku-siku yang lainnya. Kenapa ditambah? Karena sisi miring adalah sisi terpanjang. Jadi logikanya kalau terpanjang maka ditambah bukan dikurang. Jadi semakin bertambah semakin panjang. Baik, perhatikan contoh dari teorema Pythagoras berikut. Jadi di sini ada segitiga siku-siku. Jika panjang dari segitiga siku-siku, jika panjang AB itu adalah 8 dan BC itu 6, kira-kira panjang AC itu berapa? Ya. Baik, tadi panjang AB itu adalah 8, BC 6, kira-kira AC berapa? Kita menggunakan teorema Pythagoras karena dia berkaitan dengan panjang dari sisi segitiga siku-siku. Jadi AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian tentukan dulu sisi miringnya yang mana, ya. Karena kita berusaha untuk tidak mengingat rumusnya. Tadi saya bilang kalau ABC ini bisa berganti jadi PQR atau abjad yang lain gitu ya. Atau bisa menjadi kayak A kecil, B kecil, C kecil seperti itu. Nah, itu kan bisa diputar-putar. Sehingga nanti kalau kalian patokannya rumus, ya, seperti tadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, nanti kalau soalnya berbeda, kalian bakalan menggunakan rumus tersebut dan konsepnya salah. Karena ABC-nya itu berubah ya, diputar-putar orang gitu kan. Jadi jawaban yang akan kalian dapatkan pun bakalan salah gitu. Jadi kalian ingat saja konsepnya bahwa sisi miring itu adalah sisi terpanjang, sehingga nanti jumlah kuadrat dari sisi tegaknya itu bakalan menghasilkan sisi miring kuadrat gitu ya. Jadi ingat, tentukan dulu sisi miring. Jadi sisi miringnya adalah AC, dan AC kuadrat itu nilainya sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, yaitu
sisi-sisi tegak dari segitiga siku-sikunya. Nah, kita selesaikan. Karena AC yang ditanya berarti AC tetap, AB itu adalah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti 64 ditambah 36 sama dengan 100. Sehingga nilai AC itu sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 itu dia nilainya sama dengan 10. Sehingga panjang dari AC itu adalah 10 cm. Baik, di sini saya punya segitiga siku-siku ya. Jadi C adalah sisi miringnya dan AB adalah sisi tegaknya. Misalkan nilai daripada C ini adalah 13 cm dan nilai B itu adalah 12 cm misalkan ya. Kira-kira berapa nilai A, panjang sisi A ya? Karena dia segitiga siku-siku dan kita mencari sisi dari segitiga siku-siku, maka kita menggunakan teorema Pythagoras. Yang kita tulis itu dia bukan A kuadrat sama dengan apa. Jadi misalkan kalian belum begitu kuat ya konsepnya, tetap aja kembali ke konsep awal di mana sisi miring ya, sisi miringnya adalah C kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat sisi tegaknya. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat seperti itu ya. Jadi kita masukkan C-nya diketahui 13 kuadrat sama dengan A-nya tidak diketahui, berarti dia tetap ditambah B kuadrat itu adalah 12. Jadi 12 kuadrat. Nah, 13 kuadrat ini kan 169. A kuadrat ditambah 144 sehingga nanti A kuadrat itu sama dengan 169 dikurangi 144 ini 25 ya. Sehingga kita peroleh nilai A itu adalah akar dari 25 yaitu 5. Jadi panjang A itu adalah 5 cm. Baik, mungkin itu saja teorema Pythagoras yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa berdoa dan beribadah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.